Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Terakhir ngaji kemarin bahas tentang akad. Akad itu ada macam-macamnya. Pertama, akad apa kemarin? Akad muawwadhat. Apa akad muawwadhat itu? Apa definisikan dulu? Apa akad muawwadhat? Sewa menyewa. Masuk. Cuma apa definisinya? Harus dibaca lebih dulu karena ini muawwadhat masing-masing dari dua orang yang transaksi saling memberikan sesuatu kepadanya. Ini penting, ini masing-masing dari dua orang yang transaksi itu ngasih sesuatu. Jual beli, pembeli, penjual ngasih sesuatu kepadanya. Ya apa enggak? Sewa menyewa. Ada yang memberi, ada yang mengambil. Kalau yang menyewa berarti ngambil apa? Ngasih apa? Yang menyewa uang lah. Yang menyewakan ngasih apa? Barang, manfaat. Jadi akad muawwadhat, akad yang masing-masing mendapatkan sesuatu masing-masing ya. Ini penting dulu dipahami. Kedua, ada akad apa lagi? Akad tabarruat. Apa akad tabarruat? Akad hanya sepihak yang menerima. Akad tabarruat, akad sepihak menerima. Kayak apa? Sedekah, hibah, hadiah. Itu yang ngasih hanya sepihak, bukan kedua belah pihak. Bisa difahami nih teman-teman? Bedanya kalau akad muawwadhat, kalau gitu harus jelas. Ya, harus jelas di depan. Nggak boleh nggak jelas. Beda dengan akad apa? Tabarruat. Akad tabarruat boleh tidak jelas. Ini harus dipahami dengan benar loh. Wis belajar kemarin. Terus ketiga, ada yang namanya uqudul irfaq. Akad irfaq. Akad irfaq itu akad yang bentuknya menyayangi. Akad yang bentuknya pingin membantu. Itu namanya irfaq. Berarti akad irfaq bukan akad ngambil keuntungan. Ya. Beda dengan akad muawwadhat. Kalau akad muawwadhat duit, sepenting untung. Kalau irfaq nggak boleh ngambil keuntungan darinya, nggak oleh. Dia murni bantu. Wes, akad irfaq itu kayak apa? Utang piutang. Akad utang piutang. Akad utang piutang itu adalah akad irfaq, membantu. Ya. Jadi akad irfaq itu namanya akad membantu. Kaya apa?
utang piutang. Makanya utang piutang nggak boleh diambil keuntungan. Soalnya Anda hanya membantu. Utang 1 juta ya balik 1 juta. Hutang 2 juta ya balik 2 juta. Ora ono nggak oleh pengambilan faedah, keuntungan, manfaat, gak oleh. Sampai gak oleh ngomong ini, awakmu tak utangi ya harus kerja neng aku. Sampean tak utangi ya harus bantu aku. Sampean tak utangi ya harus dodolan barang neng aku. Iku ora oleh. Karena akad utang piutang itu murni membantu temannya. Mudeng ora? Dong. Wis. Wahiyal uqudu, dialah akad allati yuqsadu, yang diniatkan biha, dengan akad itu al irfaqu, irfaq menyayangi, warifku berlemah lembut, wal ihsanu dan berbuat baik. Jadi tujuan akad ini murni membantu. Wahada, dan akad irfaq ini mislul qardi, kayak utang piutang. Wahadful qardi, tujuan utang piutang itu arifku, merasa pengen membantu, bihadzal muslim, terhadap orang muslim itu. Lidha, oleh karena itu, la yajuzu fiha riba, tidak boleh masuk di situ riba, gak oleh Pak. Wes, jadi misal contoh, Gus Imam iki, aku datang ke Gus Imam, Gus, aku butuh duit, anakku nang rumah sakit, terus butuh duit piro? 10 juta. Jadi Gus Imam, gak apa-apa, tapi saulani ono tambahan 200.000. Berarti 200.000 kali pembayaran sekian, berarti piro iku? Andai kata 10 juta itu dibayar 5 kali, berarti nambah piro? Nambah 2 juta. 10 kali kok, iya toh? 2 juta, berarti utang 10 juta nambah piro? 12 juta. Iki gak oleh. Iki ora oleh. Kenapa nggak boleh? Karena akad awal itu akad utang. Dan akad utang itu adalah akadnya irfak, bantu uang, bantu orang lain. Tujuan akad irfak, tujuan akad utang piutang itu adalah bantu orang. Gak boleh Anda mintai lebih, itu gak oleh. Iku jenenge apa? Riba. Iku jenenge riba, ora oleh. Wis, sampean datang ke bank. Bank opo wae? Akate opo sampean nang bank? Utang apa ora? Ono tambahan. Ono penambahan. Ono apa ora, Pak? Piro? Gede ya wis. Jadi, Bu, wis aja bahasane utang lho, Bu. Bahasane apa? Ya iku ora tepak ngono wae, ora tepak. Neng desa biasane ana bang apa? Titil. Nah iku gak oleh. Saiki BMT syariah agak mending, Pak. BMT syariah itu agak mending. Dia caranya begini. Antum datang ke BMT, tapi labelnya syariah lo yo. BMT wae akeh.
Datang, Mas, datang mau ngutang itu ditanya, awakmu butuh apa sih kok utang? Wah, pengen tuku sepeda motor, Pak. Ya wis kene wae. Tak tukokno sepeda motor. Engko sampean tuku sepeda motor nang aku kredit. Ono ora ini? BMT mulai saiki model ngono Pak syariah, Pak. Tapi enggak tahu BMT Tuban ora ngerti aku. Ada kayak gitu. Ya wis, Taib. Mari ngono, pihak BMT tuku sepeda motor sesuai apa yang diinginkan oleh siapa? Oleh si mau yang hutang tadi. Setelah dibeli, harganya 15 juta. Tapi dia kan belinya kan apa? Cash apa cicil? Nyicil menjadi 20 juta. Berarti akadnya duduk akad utang, tapi akadnya apa? Beli sepeda motor dengan bentuk akad cicil, bayu taksid, ya, dengan akad nyicil. Nah, surah kayak gini ki oleh apa ora? Dua pendapat di antara para ulama. Ono sing ngomong gak oleh. Dan ini pendapatnya Syekh Ibnu Utsaimin gak oleh. Kenapa gak oleh? Iki mek khiyal tok. Tipu muslihat riba itu. Kenapa kok begitu? Kenapa kok tipu muslihat? Bagaimana tidak tipu muslihat? Wong awal itu utang terus dipoles, piye carane tidak menjadi utang, terus dia dapat keuntungan. Paham nggak? Pendapat ulama yang lain gak ada masalah karena transaksi asalnya transaksi kosong dari pelanggaran syariat. Gak ada di situ unsur riba, gak ada sama sekali. Gak ada unsur pelanggaran syar'i. Karena gak ada unsur pelanggaran syar'i dan gak ada unsur riba, maka dikatakan boleh. Gak ada masalah. Adapun dia mempolitiki supaya tidak terjadi riba dan dia dapat untung, no problem, gak ada masalah. Karena seorang muslim ya pantaslah pengen dapat untung, tapi dia nggak dosa kan, nggak ada masalah. Dan saya condong pendapat yang kedua ini nggak ada masalah. Jadi BMT syariah kalau begitu modelnya bagus, tidak ada masalah. Jadi jangan terakatkan akad utang piutang. Karena akad utang piutang nggak boleh ngambil keuntungan, nggak boleh ngambil keuntungan karena tujuan akad adalah infak membantu kepada saudaranya. Jelas Allah? Paham nggak? Baik. Yang keempat, gino, akadnya jual beli no. Nah kakak jual beli, kulo datang ke BMT. Awalnya Pak, kulo ajeng utang. Kita mau hutang nih. Wis, mau hutang kan awalnya. Dia bilang, ojo utang. Aku gak ngelayani utang. Awakmu butuh apa? Kamu tuh butuh apa sih? Gitu kan? Wah, aku butuh beli rumah, beli sepeda motor, pengen ini, pengen itu. Ya wis gini wae. Aku sing tuku. Engko sampean ngredit ning aku. Berarti akadnya apa? Akad jual beli. Karena akadnya jual beli nggak ada masalah. Akad jual beli dengan kredit nggak ada masalah. Yang penting kreditnya bener. Kreditnya bener. Ketika ada keterlambatan tidak ada pendendaan. Pendendaan dikarenakan terlambat pembayaran iku jenenge riba. Riba itu kondi. Riba itu kondi. Ya karena kan penambahan, walaupun itu akadnya kredit Pak, tapi kan sejatinya kan dia utang juga toh. Utang apa ora? Tapi akan utang ada utang murni utang, ada utang karena jual beli. Jual beli kredit itu pada dasarnya utang, tapi akadnya jual beli. Ketika itu ada pendendaan, walaupun akadnya jual beli,
Tapi kan sejatinya kan dia utang juga karena kredit kan. Ketika itu ada pendendaan, pendendaan itu berarti ada tambahan dari utang piutang, dan itu namanya apa? Riba. Makanya gak duit tuku nang dealer sepeda motor, gak usah aneh-aneh. Gak usah aneh-aneh. Gak usah aneh-aneh. Tuku ente punya duit 5 juta, beli 5 juta yang bekas. Ngapain nganyari? Tapi ngredit teko bank atau yang lain. Itu kalau kita lihat skema, hanya ada penambahan, ada apa tadi? Ada cash ketika keterlambatan. Belum skema asal usul barang di mana? Di bank. Lebih mumet lagi acaranya. Itu belum dibahas, nanti aja. Tab keempat, ada namanya uqudut tawthiqat, akad jaminan. Yang keempat ada yang namanya akad apa? Jaminan. Tahu akad jaminan, Pak? Tahu akad jaminan? Ngerti jaminan apa, Pak? Ngerti akad jaminan? Apa jaminan ini? Apa? Ya wis. Akad jaminan. Jaminan itu berarti akad kedua setelah akad pertama. Dan akad jaminan itu adalah sekedar memproses kepada akad yang pertama. Dan jaminan itu biasa terjadi ketika ada transaksi utang piutang atau jual beli yang tidak cash. Ada jaminannya. Tapi umumnya jaminan itu karena utang piutang. Kita ini, Pak. Akad jaminan berarti kan fungsi jaminan itu bukan fungsi apa-apa. Dia tidaklah fungsi jual beli. Tapi ini sekedar jaminan atas kita itu berhutang. Nanti kalau aku gak iso bayar, maka jaminan ini akan dijual sesuai dengan harga standar untuk membayar utang-utangku kepadanya. Itu fungsi daripada apa? Jaminan. Oleh karenanya, perhatikan, oleh karenanya akad jaminan tidak boleh dihaki oleh orang yang kita hutangi. Nggak boleh dihaki oleh orang yang kita hutangi. Nggak oleh, Pak. Karena jaminan ini bukan milikmu, masih milikku. Jaminan ini milikku, bukan milikmu. Kok bisa kamu pakai? Nggak oleh. Maka jaminan ini ketika dipakai oleh yang menghutangi kita, bisa-bisa jatuh pada riba. Contoh, ini yang desa, Pak. Aku utang si A duit 20 juta. Apa jaminan nih? Perahu. Apa jaminan nih? Tanah. Ya wis, surat perjanjian. Kalau aku nggak iso bayar, jaminannya perahu. Terus perahu itu, Pak, digawe karo sapa? Sing minjamin, iki gak oleh. Kok iso gak oleh? Berarti lawekmu iki. Ini gak oleh. Berarti itu akan ada unsur memanfaatkan dari utang piutang. Maka manfaat dari utang piutang itu jenenge riba. Berarti orang yang menghutangi kita dengan menggunakan apa tadi? Kapal, itu berarti apa? Riba. Gak oleh, Pak. Gak oleh. Loh, kok iso? Wong akad utang piutang kok iso nggawe apa? Nggawe apa? Perahu. Perahu iku sik tekku duwekmu. Iku masih milikku, bukan milikmu. Walaupun status
Ini jaminan kan biasa diambil oleh siapa? Yang mengutangi memang, tapi digawe jaminan toh ora digawe. Bukan dibikin jamin, bukan digawe, dibikin jaminan toh. Walaupun itu ada di tempatnya kamu ambil, memang jaminan kok. Gak apa-apa. Kayak sepeda motor, kayak mobil, ambil gak sepeda motornya diletakkan di rumahnya bapak, namanya itu jaminan. Jelas ya? Tapi dia nggak boleh make. Kau nggak boleh make, karena milikku kok, bukan miliknya dia kok. Tapi kan aku dapat izin, walaupun itu dapat izin pak, dapat izinnya karena utang piutang. Berarti manfaat dari utang piutang itu jenenge apa? Riba. Saiki masyarakat akeh ora ngono. Lebih ngeri lagi pak, mobilnya digawe rental pak. Karek apa? Karek legreke mari ngono diberikan kemana? Hah? Yang hutang kebobohan tenan. Wis ana ribae pisan, wis mbayar apa? Ana jaminane digawa mulih rusak semuanya. Ini jenenge pendoliman, ora tepat. Jadi itu jaminan. Ingat, jaminan barakallahu fik beda dengan akad muawalat. Enggak mesti harus jelas. Jaminan itu enggak mesti harus jelas. Contoh, antum hutang ke anak berapa? 10 juta. Ya wis, apa jaminan nih? Mobil. Yang hutang enggak perlu lihat mobil saya, Pak. Nggak perlu lihat mana STNK-nya, mana BPKB-nya. Nih Pak BPKB-nya, nih STNK-nya, ambil. Dia nggak melihat mobil saya. Boleh apa nggak boleh? Boleh, nggak ada masalah. Tapi kalau dia beli sepeda, beli motor saya, beli mobil saya, apakah dia harus lihat barang saya? Harus lihat, harus. Karena akad muawal harus jelas barangnya. Tapi kalau akad jaminan nggak butuh jelas. Kenapa kok begitu? Baik, perhatikan. Taruhlah andai kata mobil saya itu bobrok pak, mesinnya rusak. Taruhlah begitu. Ternyata dijual, oleh duit 5 juta. Sedangkan utangku piro? 10 juta. Apakah 5 juta dari kekurangan itu hilang? Enggak, pasti saya bayar, ya pora. Berarti wujudnya wujudnya apa? Mobil itu enggak berpengaruh kepada apa? Utang piutang. Cuma itu sebagai jaminan atas apa? Atas hutangku. Ternyata mobil itu rusak, enggak mencapai kepada duit yang saya hutang kepadanya, maka enggak ada masalah. Kenapa enggak ada masalah? Tetap saya akan hutang kekurangannya. Makanya tidak jelas pun tidak ada masalah. Beda dengan akad jual beli. Kalau sudah jual beli ternyata bobrok, siapa yang rugi? Dia yang rugi. Maka bedakan, kalau akad jaminan tidak mesti harus jelas sebagaimana jelasnya akad muawalat. Dong apa ora? Engko ora dong. Mek muntak mantuk dong apa ora? Gus Imam, pertanyaan sih. Gus Imam. Tapi perbankan gak gelem, Pak. Perbankan pasti akan dilirik gisi. Apa jaminanmu? Omah, utangmu piro, omahe piro? Omahe mek diregani 10 juta, utangnya 1 juta, gak bakal dikasih, Pak. Itu perbankan. Tapi kita kan bukan bahas perbankan, bahas hukum syariatnya. Apakah jaminan harus setara dengan utang? Itu logisnya begitu. Bahkan harus luwe larang daripada apa? Utang itu logisnya begitu. Tapi itu bukan sebuah syarat. Wes mudeng ora? Dong, sik Gus Imam sik. Akad jaminan itu akad apa, Mas? Nah, apa itu? Akad kedua setelah akad pertama itu akad nikah tapi akad
kedua setelah akad pertama akad nikah piye? Akad yang pertama itu apa? Pinjam. Ya utang piutang terus mari ngono. Dengan utang mengasih pinjaman. Ya dengan utang dia ngasih pinjaman ya bener no. Dengan dia utang ngasih pinjaman ya bener no. Dia dengan utang dia ngasih jaminan terus. Mengono bareng terus piye? Itu jaminan. Berarti kalaulah jaminan itu mau nggak jelas piye? Kok iso boleh? Karena tidak tergantung nominal pada uang nominal pada jaminannya. Karena walaupun tidak sesuai dengan dengan hutangnya masih membayar yang kekurangannya. Yang kekurangannya. Boleh jaminan itu dipakai oleh yang mengutangi? Kok iso? Karena bukan hak si menghutangi. Kalau dikasih pinjam, aku ridho kok piye? Aku ridho, gak apa-apa geweren wis ora apa-apa wis. Gewenen gak apa-apa. Aku ridho. Oleh ora? Ya gak oleh no. Tetep gak oleh. Soale iku terkategorikan riba. Riba itu walaupun saling ridho gak oleh. Orang utang dibayar lebih, mensyaratkan lebih, aku ikhlas. Apa mana sampean utang kemana-mana gak oleh toh. Terus ada yang ngasih hutang kepada kamu, pinjaman sama kamu dengan ditambahi syaratnya, tambahan syarat. Kau apa mas, aku butuh banget. Ridho ora? Tidak hanya sekedar ridho, 100 ridho kok. Ridho banget. Tapi tetap gak oleh karena dilarang oleh syariat. Dilarang oleh syariat. Kalau nanti semua saling ridho repot. Nanti kalau zino aku rela kok daripada aku stres tak zino wae coba. Iya kancur kabeh lho kalau hukum diserahkan kepada saling ridho. Gak iso kaya ngono iku. Jelas ya? Penting itu. Namanya akad tadi apa? Akad jaminan. Akad jaminan. Yuk. Kalau dikenai biaya perawatan, katakanlah jaminan itu berupa mobil atau emas, ada biaya perawatan untuk barang itu. Gampang jawaban nih. Mas, iki mobil nakine sebagai jaminan. Kalau memang ono perawatan, ya sampean kayak duit lah perawatan iku rawatono lah. Itu jenis mobilmu kok. Aku nggak usah aneh-aneh, mesti aneh-aneh. Panggil aja yang ngutang, Mas, iki rawatono, selesai kan. Nah, beda kayak masalah jaminannya sapi. Jaminannya sapi ku ono masalah pak. Kalau sapi itu yang ngerawati itu yang mengutangi lo ya, yang ngerawati itu mengutangi, boleh yang ngerawati itu menggunakan sapinya karena opah ngerawati. Betul nggak ora? Karena opah ngerawati, ditanya lo catat itu, karena opah ngerawati. Tapi kalau, ya mas, iki sapi harus nak gini. Tapi urusan mangan, urusan apa, kamu ngerawati mas yo. Ora apa-apa. Aku ora melok apa-apa iku sapimu. Cuma kanggo jaminan utangku. Oh jeneng omahmu kamu jual mumet aku nanti itu kan. Paham enggak? Jadi itu fungsi jaminan itu iki letakkan di rumahku biar kamu enggak jual. Nanti kalau ini kamu letakkan di rumah kamu bisa jual ke orang lain. Mumet aku nanti itu. Ini tinggal di rumahku. Awakmu sing keimangan seopo terus nang omahku kene. Ya pancene wae dhewe piye? Paham nggak? Itu baru enak. Tapi kalau dia nggak mau ngasih makan, nggak iso ngasih ngombe, nggak ya wes kau apa aku ngrawati mas, tapi aku oleh memakai bukan karena utang piutang sebagai opah apa? Ngerawati. Dong. Nah mobil ngerawati apa? Alah mana sih kok ngerawati orang? Beda dengan sapi. Kalau sapi nggak kamu kasih makan ya mati. Kamu harus nyarikan rumput, itu beda bape. Nah kalau mobil ngerawati apa? Gak ngerawati apa jenenge.
Kalau seandainya sapi itu beranak, statusnya gimana? Loh, satu wae anu lah. Yang punya lah. Tapi kan dia yang rawat, yang diberikan yang rawat. Loh yo tinggal njaluk duit apa jenenge opah perawatan. Yo gak lo itu duwe dheweke kok. Wae yang punya sapi. Ternyata sampai hamil lalu beranak, Mas. Aku ngerawati ki ya ana duwite, Mas. Aku njaluk opah ngerawati. Makanya enake akad di depannya opo. Tep. Kita baca wa ya uqudun. Akad jaminan itu adalah akad la takunul ainu. Tidaklah barang itu maksudatan titik poinnya. Barang jaminan itu bukan maksudatan, bukan titik poinnya. Dia bukan akad pertama, hanya akad yang kedua. Makanya dia barangnya itu bukan maksudatan, bukan titik poinnya. Wa innamal maksudu, akan tetapi tujuan akad jaminan itu adalah tautsiqu aqdin akhara, menguatkan akad yang lain. Akad jaminan itu sebagai penguat terhadap akad yang lain. Akad apa itu? Utang piutang. Dia sebagai penguat atas akad yang lain. Akad yang lain ini apa? Utang piutang. Mislur rohn. Misal rohn. Apa itu rohn? Gadai. Abi uka, aku menjual kepada kamu hadzal ardo, ini tanah, bimi'ati alfin, dengan 100.000 muajjalatan, kredit, ila sanatin, sampai setahun, bisyartin, dengan syarat anturhina, kamu mengadakan sayyarotaka, mobil kamu, di sisiku, masalah, misal contoh begini. Sekarang aku, Mas, datang ke Gus Imam, aku beli perahumu. Piro perahumu itu 200 juta. Aku ora iso kontan, iso nih kredit, tak bayar sampai 1 tahun. Paham ya? Berarti akadnya apa? Aku beli perahu nih, Gus Imam, tapi beli nih kontan apa kredit? Kredit. Gus Imam gak percaya. Ya gak apa-apa Ustaz. Kapan bayarnya? Jelas setahun. Ya aku butuh jaminan Ustaz. Apa jaminan nih? Mobil. Mobilnya Ustaz harus di rumah saya. Paham ya? Berarti mobil itu apakah titik poin dalam akad itu? Tidak. Apa titik poin dalam akad itu? Beli perahu. Ya, cuma mobil itu digunakan sebagai apa? Jaminan. Karena aku ngredit. Karena aku ngredit. Apa mana zaman saiki, Pak? Krisis kepercayaan. Wong iku saiki utang itu pinter pol, nyauri susah. Bahkan kalau ketemu wong itu melintut Pak kemana-mana. Kalau pas banget utang, gridu wae, nang omahe wae, mbok ngekei iwak kek, opo kek, berpura-pura baik. Ada tujuannya. Setelah diutangi, wis ngelintur kemana-mana, nyaur ditarik, nyaur. Justru lebih berharga orang yang hutang daripada yang menghutangi sekarang itu. Ditagih nang omahe kok ndek jadi pengemis, Pak. Iki saiki krisis kepercayaan. Kita itu kalau lihat adilah keutamaan menghutangi orang banyak banget, Pak.
tapi ndelok wong sing ora gelem nyaur iku semumet. Jadi wong saiki males bayar utang, tapi kalau punya duit beli-beli, Pak. Gak gelem mangan gak enak, tapi gak gelem bayar utang. Iku sifat elek iku, Pak. Sifat elek banget. Dan di beberapa kitab yang saya tulis, deloken wong-wong ku apik apa elek. Deloken pas utang, Pak. Sampeyan gak usah pusing-pusing. Delok wong iku, sifat jujure wong itu terletak ketika dia pas utang. Karena dia utang, pengen nyaur, Pak. Iku berarti wong api. Tapi sekali dia utang, santai wae. Iku bertandane wong elek. Walaupun salate kaya khusuk bujukan. Posoe bujukan, Pak. Bujukan ku piye? Enggak sesuai dengan praktek realnya. Makanya wis to, aja kok utang-utang, mangan sak pangan. Ojo kok mangan gara-gara mangan utang wae. Utang itu ketika terpaksa aja, lu nggak terpaksa orang sih utang. Makanya Rasulullah SAW, Allahumma ini a'udzubika min ghalabati dain. Ya Allah, aku berlindung dengan Kau ya Allah dari terlilitnya utang. Gak iso bangun omah, gak usah bangun omah. Iso ning ngene yo ngene ngono lho, luwih enak. Ojo kok nambahin utang. Gak iso tuku baju anyar, ya gak usah tuku baju anyar. Bajuku beda-beda, no problem. Wis to, sempenting ora utang. Tapi saya ki utang. Mangan gak enak utang. Mangan karo kerupuk mangken opo gitu kan. Gak iso tuku bakso yo kerupuk wae ora ono masalah. Gak iso tuku kerupuk yo karo apa? Petis ngono ae, nyaman urip kono utang. Ora utang. Gedekno utang. Lha wis piye urip kok ngene. Ini harus prinsip hidup harus dirubah, Pak. Prinsip hidup harus dirubah. Ora ono makane ning tulisan kan mobil welek ngono Pak nggurine, Pak. Ora ono masalah, Bro. Mobil dhewe ora utangan. Jos iku, Pak. Mobil elek ditulisin ning gurine ngono, Pak. Ora ono masalah. Sempenting ora utang. Ngono lho. Coba dirubah mindset hidup iku. Apa ngurusi wong? Didelok mangan wong ngurusi wong. Lah wong lah bar delok awakmu mangan enak terus dheweke ikut mangan enak lah seneng, Pak. Sing ngelu sapa? Nah, lebih-lebih ketika nikahan. Nikahan itu, Pak, sampean di rasane tangga to? Ya ora, harus ngene-ngene. Iku tangga, Pak, biasa lambe tok. Sampun mbek utang. Mari nu utang duwite dibagi-bagi nang tangga-tangga. Bar selesai bagi-bagi nang tangga-tangga, sapa sing kecut? Ya awake dhewe. Mendingan lebih keraskan aja telinga kamu dari ocehan mereka. Wah, sareng gubris. Aku iso ning ngene, ora iso utang. Kate aku ono luwehan, tak kasih kate kono ya piye ora ono bela utang-utang. Malah utang bank, Pak. Aduh. Demi nikahkan anak. Anake bar nikah seneng pol. Wong tuane ngeluh mikiri utang. Wis ta enggak perlu, Pak. Enggak, Anak seneng engko seneng. Loh, anake seneng wong tuane senep. Oh, bener Pak sampean, Pak. Wis to, wis gak usah aneh-aneh. Baik, lanjut ya. Hada ini abdu rohnis sayyarah. Akad nggadekan mobil. Akad jaminan mobil. Laisat maksudatan lidatiha. Mobil itu bukan titik poin di dalam akad itu. Wa innamal maksudu, akan tetapi tujuannya adalah taufiku sebagai jaminan taslimis saman, untuk menerima uang itu, untuk menerima barang itu. Jadi tujuannya hanya sekedar jaminan
di dalam penyerahan suatu barang dengan dia ngasih jaminan. Jadi jaminan itu bukan akad inti. Akad inti adalah transaksi utang piutang tadi atau jual beli yang belum terbayarkan secara utuh, dia ada jaminan. Itu aja. Walida, oleh karena itu la yajuzu, tidak boleh ayang tafi'abi, barang jaminan itu dipakai untuk dimanfaatkan. Gak boleh barang jaminan itu dimanfaatkan ketika jaminan itu munculnya karena akad utang piutang. Dongra, gak oleh lo yo, hati-hati teman-teman semuanya. Jaminan ojo digawe opo-opo, jangan dipakai walaupun dapat izin, gak usah. Hati-hati, gak boleh. Hati-hati dengan kaidah ayyunaf'in min qardin, manfaat dari utang piutang. Ingat loh, manfaat dari utang piutang. Munculnya manfaat itu gara-gara utang piutang, fahuwa riba, iku jenenge riba. Gak oleh. Kalau seumpama jaminannya itu cuma saya pinjam duit ke Ustaz, tapi saya nggak bisa nyaur, terus Ustaz bilang kalau gitu nggak bisa nyaur, ikut kerja Ustaz dulu. Ikut kerja. Kalau itu mensyaratkan gak iso. Kalau ikut mensyaratkan gak iso, ya saya kasih terserah sampean. Cuma saya kasih peluang, saya punya kerjaan, kalau mau kerja monggo, gak kerja nggih monggo, gak apa-apa. Tapi kalau pensyaratan gak iso, Pak. Pensyaratan kamu harus kerja di saya, gak oleh. Iku jenenge apa? Riba. Hati-hati lu. Lo ora ono ngundakno apa-apa kok. Iya kan gak ono ngundakno duit, tapi Anda mengambil manfaatnya dia dengan Anda menekan, mensyaratkan harus kerja di saya. Iku riba. Akeh-akeh ini hati-hati. Biasane bakul apa? Terasi, bakul apa iki? Iwa, kayak duit, mari ngono. Kamu kerja nang aku. Dah? Baik. Mafhum? Napa, Pak? Napa, Pak? Jelas, Pak? Nggih, jelas nggih. Jelas nggih. Misalnya ada seorang pinjam mobil kita, dia kasih jaminan motor ini buat jaminan supaya mobil ini bisa kembali. Pinjam mobil kanggo apa? Kalau mungkin direntalkan, Dia utang mobil atau pinjam mobil? Untuk kemana? Direntalkan terus? Nyewa mobil itu diutang, engkau dikembalikan lagi mobilnya atau nyewa atau mek pinjam biasa? Pinjam biasa cuma diambil manfaatnya. Seto. Bahasa pinjam iki rumet nang Indonesia iki. Kita ini sama harus bedakan. Sing jenenge pinjam alias utang iku berarti barang itu milikmu sudah. Mudeng, Pak? Mudeng enggak? Dong apa ora, Pak? Wis. Sengkate pinjam nanti dikembalikan. Mudeng enggak? Pinjam tak gawe ning Surabaya, mari ngono tak balik nang sampean. Iku dudu jenenge qardun, tapi jenenge isti'aratun. Isti'arah namanya. Tapi Indonesia jenenge pinjam. Jikalau antum membayar mukobil dari Anda pinjam, tapi ono bayare, iku jenenge ijarah, ente nyewa. Yang Anda maksudkan ini yang mana? saya rental mobil itu pinjam mobil saya. Terus? Pinjam mobil. Terus dia kasih jaminan sepeda motor. Lah iya, aku pinjam mobil, aku pinjam apa? Balik sepeda motor nanti. Mobilnya balik enggak? Ya duduk pinjam, duduk utang jenengi. Nilai.
Wis nilai. Aku nilai mobilmu ya. Tapi kok mobil kok dirental senene pemilik mobil lho. Kok sapa sing gelem? Lah awakmu nilai mobil kamu rental kan lho piye? Iku ora bener iku. Gak oleh Pak, akeh ngono kok ora oleh. Wong nilai mobil kok direntalno kok oleh duit. Iku lah jenenge penipuan lho. Iku pengawuran wong iku. Weh, nilai mobil nang wong, mari direntalno, Pak. Gak bejat Pak akhlake wong ngene iki. Bejat banget wong ngene iki. Saplok ae Pak wong ngene iki, Pak. Santap ae wong ngene iki. Oh, bejat banget ini akhlak orang ini. Masuk riba. Hah? Masuk riba. Ya ora riba, Pak. Ora ono kaitane riba. Iku pendoliman, pengawuran, pencurian, Pak. Lah mobil wong kok iso direntalno oleh duit lu piye? Ya enggak sah. Gimana coba lihat? Aku nilai mobil Mas, mari ngono tak sewakan. Iki barangnya sapa kok disewano? Oh, dudu tekku. Iki berarti menyewakan barang yang bukan milik saya. Berarti itu enggak sah Pak akete. Wis ora sah akete, ini makan barangnya wong. Wah, iki jenenge dolim atas dolim, Pak. Wong ki hewa-hewe tenan. Nah, kaya wong tapi wong duduke lho. Piye? Jelas? Mudeng apa ora? Nah, kecuali aku utang mobilmu. Tak utang berarti kowe kuwisan. Ya enggak? Oh jenenge utang berarti kan nakal milkiyah, perpindahan hak milik ke saya. Regane piro mobil iku? Regane 100 juta. Tak tuku yo, tapi duwite ngutang. Berarti mobil milik sapa? Ya wek kuwisan. Karena akate utang piutang berarti itu sudah berpindah hak, berarti iku tekku. Nah setelah tekku tak jual kemana-mana, tak rental, ora ono masalah wong tekku kok. Nah cuma tinggal dia, wah aku ora percaya karo Ustaz ya ono jaminane, ya ora apa-apa jaminan sepeda motor regane 5 juta. Wis. Gus Imam, ada dulu.
Ya. Si. Ibu itu bertanya, misal contoh saya hutang apa Bu misal itu Bu? Hutang sama siapa? Jenengan hutang sama saya. Terus berapa Bu? 5? Si jenengan hutang sama saya 5 juta. Terus jenengan punya perahu, terus iya. Oh gak oleh Bu. Jangankan harganya beda, harga sama aja gak oleh. Harga sama lo gak oleh. Contoh, aku duwe perahu nih. Terus aku utang sampean. Utang apa? Solar. Utang apa maneh? Jaring. Kan ngono to? Ya wis. Saya pakailah solar dan jaring itu untuk berangkat melaut. Paham ya? Dia mensyaratkan engko sing kate oleh tuku nang aku, dodolan nang aku. Harganya podo. Dia mensyaratkan kalau saya dapat barang, dapat ikan, jual nang aku, iku riba gak oleh. Yang membuat riba itu persyaratan itu. Iya persyaratan itu. Tapi ingat, ini nggak ada persyaratan. Tapi urufnya menuntut koyok ngono dihukumi sepodo. Sebagaimana kaidah al-urfu syartan kal masyruti lafdhon. Uruf yang sudah paten berjalan koyok ngono iku podo karo syarat yang terlafatkan. Memang orang ono lafate koyok ngono, tapi urufe menuntut koyok ngono, iku juga dihukumi riba. Buktikan awakmu gak usah dodol nang kono. Sesuk ditangi ora me dhewe. Didik saiki lho aku gak tak dol sampean, tak doleng sapa jenenge Gus Imam wae wis. Kira-kira sesuk kate aku utang sampean sama kayak iya ora? Enggak. Ate Grundel. Nah, iku lho riba. Makanya pahami teman-teman semuanya. Kalau Anda iku niat ngutangin, niatkan iku bantu. Enggak ada tendensi apa-apa. Makanya niat akad ngutangi itu akad irfaq, akad bantu koncone sampean. Ora ono tendensi lain-lain. Enggak ada Anda ingin mendapatkan keuntungan walaupun dia harus beli barang di awakmu tuh ora ono. Dan ini ojo digawe apa? Bisnis ojo digawe kebiasaan kayak ngene iki. Makane wabah iki lho gak mari-mari. Soale awak dhewe iki melakukan riba sing koyo ngene iki. Pek mari piye wabah koyo ngene iki wong dhewe iki melakukan riba sing koyo ngene iki. Ini riba terselubung, banyak orang nggak dong, tapi itu sejatinya adalah riba. Kalau dapat beli ikan 1 kilo 18.000, tapi kalau sekali 10.000. Orang ono masalah Pak, ono problem, itu gaya bisnis, laku orang ono masalah. Per kilo regane 10.000. Sampai kadek tuku 10 kilo tak regani 5.000. Ora ono masalah. Wewekmu dhewe. Sementing ya sampean gelem rugi ora ono masalah. Ora ono masalah, Pak. Hah? Kalau ini 1 kilo kan 18.000. Tapi kalau setengah kilo 10.000, mereka kan
Ora ono masalah hak jenengan, Pak. Sekilo 18.000. Setengah kilo 5.000. Ora ono masalah. Ora ono masalah. 15.000 ya ora ono masalah. Cuma sampean Pak sampeanku mungkin kurang pinter Pak ngono tok wae. Wong sekilo 18.000, mari ngono setengah kilo kok 15.000. Ya dapat bilang sampean kurang pinter. Kok apa kurang pinter aku pengen ngene kok. Ora ono masalah. Pasti wong pasti beli 1 kilo kabeh Pak. Gono sing beli sing setengah kilo. Setengah kilo klarangan ngono. Ora ono masalah, hak sampean. Dodolan iku hak sampean, Pak. Jadi ora ono kaitane karo riba, karo ora ono. Jadi enggak masuk harga, masuk ya. Dua harga enggak masuk, Pak. Sing dua harga gak oleh ngene lho, Pak. Jual beli dua harga iku ora ono masalah. Ora ono masalah. Sing gak oleh iku dua harga tapi enggak jelas. Ngene. Dodolan iwak. Ustaz, iki iwak kalau kontan sekian 50.000 kontan. Kate di kredit 100.000. Satu barang dua harga nggih. Nggih. Paham? Mari ngono saya, ya wis aku tuku. Lalu aku pergi. Iki gak oleh. Kenapa? Gak jelas. Aku milih yang mana? Milih yang kontan atau kredit? Paham gak Pak? Nah ini gak oleh. Kenapa gak oleh? Gak olehnya bukan karena dua harga, bukan. Gak bolehnya karena ketidakjelasan dari pihak pembeli. Yang mana dia mau beli itu yang mana? Itu gak jelas. Gak bolehnya karena gak jelas. Dia milih yang mana? Bukan karena dua harga. Jelas? Hadis Nabi SAW yang menyatakan Rasulullah an baya fi bay'ataini falahu au kasuma awil riba. Rasul melarang satu barang dua harga, maka harus diambil satu kalau nggak riba. Ini hadis tambahan falahu au kasuma awil riba. Ini hadis lemah. Tinggal pemahaman para ulama, satu barang dua harga itu kayak yang mana. Maka Imam Khattabi dan juga para ulama yang lainnya mengatakan pendapat yang tidak ada khilaf di antara para ulama, larangan satu barang dua harga itu karena ketidakjelasan dari pihak pembeli, bukan karena dua harga. Paham? Sebagian ulama lagi memahami dengan bai'ul ina. Apa bai'ul ina? Ini Pak, bai'ul ina itu saya datang ke jenengan. Ini dua harga yang diharamkan Pak. Namanya bai'ul ina. Saya datang ke jenengan. Aku utang duit Pak sampean. Piro Ustaz? 10 juta. Dia paham Pak, kalau utang gale untung. Terus bicara nih, gini aja wis. Awakmu ojo utang. Tapi tuku HP ku. Aku ora butuh HP, aku butuh duit. Iya, ngerti. Tuku sik HP ku. Regane piro HP-mu? 10 juta. Nah, piye duite? Ya utang ora duit, Pak. Utang. Tak cukup HP ini. Transaksi apa? Jual beli. Utang, Pak ya. Berapa harganya? 10 juta. Mari ngono. HP ini kanggone apa kanggone aku, Pak? Tak adol maneh dheweke. Regane piro? 9 juta. Berarti aku utang karo awake piro? 10 juta, tapi aku dapat duit berapa? 9 juta. Iki jenenge apa itu? Satu barang dua harga. Ya apa enggak? Mana barangnya? HP. Dalam satu transaksi terjadi, dalam satu barang dua transaksi. Transaksi pertama apa? Utang, jual beli utang Pak. Utang HP regane 10 juta. Mari lu tak dol maneh neng pembelinya, penjualnya. Hargane piro? 9 juta. Iki namanya bai'ul ina.
dilarang oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ini gak oleh Pak kalau ini. Dong. Wis. Ora apa-apa, ora ono masalah. Hah? Iya, yang penting gak satu ikatan. Tak adol wong liya ora ono masalah. Sepurane Mas, aku gak punya duit. Aku tapi duwe HP. Aku pengen berbuat baik sama sampean. HP ki dolen engko reganono sik tapi utang-utang HP reganono tapi iki regane piro iki? Ya wis, iki aku tukune sakmene. Bekase biasane taman-taman lah iki bekase piro? Regane mek 8 juta ya wis. Berarti awakmu iku utang nang aku piro? 8 juta. Rupane apa? HP misal contoh, tak dol nang sak liyane. Ternyata tak dol sak liyane oleh duit 10 juta. Sapa sing untung, Pak? Awak dewek oleh untung. Soale pinter aku sing dodolan. Atau bisa jadi sadol oleh regane mek 5 juta. Apes. Ya wis. Tapi aku utang sama dia tetep akate piro? 8 juta. Utange 8 juta. Wis gak susu Pak, mari sik pegel ya. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, iki aku terus